Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau studi kasus tentang iklan produk serupa versus kata kunci. Saya pribadi, saya tuh sangat suka sama iklan produk serupa karena ini menurut saya iklan paling terbaik yang pernah ada selama saya jualan online dibanding Google Ads, Facebook Ads, dan lain sebagainya. Karena produk serupa ini dia retargeting, dia mencari orang yang kompetitor kita, dan kalau berhasil itu adalah verifikasi bahwa produk kita memang bagus. Itu sepengalaman saya. Oke, jadi ini videonya adalah video tentang studi kasus karena ada beberapa kali saya menerima pertanyaan resah, kok iklan produk serupa saya bagus, kata kuncinya jelek. Oh, berarti ada sesuatu yang salah. Oke, sepengalaman saya, jika produk serupa itu oke, kata kunci pasti oke. Ini sepengalaman saya, dan organik juga oke. Berarti kalau misalkan kalau saya benar, kalau Anda produk serupanya oke, kata kuncinya nggak oke, berarti ada yang salah, entah itu apa. Karena sejujurnya saya juga belum ngalamin ketika kata kuncinya ketika produk serupa bagus, kata kunci jelek. Sejujurnya saya belum ngalamin. Saya cuma bisa ngasih saran aja, mungkin kata kuncinya yang salah, mungkin beatnya yang salah, mungkin apa lagi, mungkin dua itu kayaknya. Oke, kita lanjut dulu. Tapi kalau kata kuncinya oke, produk serupa belum tentu oke. Ini saya banyak produk saya yang kayak gini, kata kuncinya oke nih, iklan di kata kunci oke, tapi pas diiklanin produk serupa dia biasa aja, bahkan nggak ada impression, nggak ada klik. Itu udah sering terjadi. Nah, kalau saya karena mengingat dua hal tersebut, jadi produk serupa ini seakan-akan dia itu benchmark supaya sukses, seakan-akan ya, karena kalau produk serupanya oke, semuanya oke. Nah, kalau saya makanya berdasar kepada hal itu, produk serupa ini saya always on meskipun kurang dari max CPC. Jadi ada perhitungan max CPC, nanti akan saya tuliskan linknya di kolom komentar di kolom deskripsi di bawah. Teman-teman yang nggak tahu cara ngebit iklan pakai Max CPC, klik dulu di situ karena ini penting sekali, basic sekali untuk teman-teman bisa ngiklan di Shopee dan di platform manapun. Jangan asal pilih bid biaya per kliknya. Jadi kalau saya produk serupa itu selalu always on meski hanya Rp200 atau Rp150. Biasanya sih di antara dua ini, Rp200 sampai Rp150. Meski di bawah Max CPC. Kalau yang kata kunci, jika tidak mencapai Max CPC, biasanya saya seminggu saya cobain dulu Rp200. Ngangkat nggak? Biasanya karena conversion rate itu rendah. Kalau conversion rate jadi naik, ya Max CPC-nya masuk lagi. Kalau ternyata minggu depannya nggak masuk lagi, biasanya saya matiin iklannya untuk yang kata kunci. Oke, kita lanjut. Kita akan langsung studi kasus dengan data aslinya. Jadi saya ini summary datanya. Saya akan kasih lihat produknya. Ini produknya seperti ini, teman-teman. Dia ini salah satu yang produk serupanya terbaik menurut saya. Saya takut mematikan iklan produk serupa si produk ini karena dengan bid 200 aja omsetnya bisa sampai 32 juta dalam 3 bulan terakhir. Nah, saya pakai time frame 3 bulan terakhir, sengaja paling panjang biar teman-teman terbayang gitu. Nah, bisa dilihat ini bitnya tuh kadang 200 saya pasang, kadang dia masuk max CPC jadi 250, jadi 270, kadang nggak masuk saya balikin lagi ke 200 atau balikin ke 150. Antara 150 dan 200 biasanya saya pakai feeling aja, tapi mostly atau seringnya pakai Rp200 karena biar sama aja sama iklan kata kunci. Nah, dia dengan kayak gitu aja bisa ngasilin 32 juta. Ini luar biasa. Pernah bitnya 150, impressionnya tetap ngalir meskipun si kata kuncinya bitnya tinggi, nggak sebaik si produk serupa ini. Ini waktu saya belum waktu saya belum pakai Max CPC. Jadi ketika pakai Max CPC, saya tahu bahwa ketika tidak capai Max CPC, kata kunci akan saya matikan. Nah, ini kata kunci. Jadi bisa dilihat ini produk saya yang pakai kata kunci ini, dia kadang di sini dia masuk Max CPC, jadi dia jalan iklannya, lalu ini mati karena nggak masuk Max CPC, conversion rate-nya menurun. Lalu yang saya lakukan, saya cobain di 200, saya matiin, lalu saya cobain turunin harga, saya kasih diskon sekitar 40%, conversion rate-nya naik, akibatnya masuk Max CPC lagi, jadinya saya iklanin lagi, terus saya matiin diskonnya lagi, jadinya kayak gini. Nah, makanya kalau kata kunci itu saya jadinya naik turun seperti ini. Nah, sekarang kita bandingkan bagus atau enggaknya, datanya sudah saya tulis. Jadi omset produk serupa yang produk tadi itu 32 juta, biayanya 4,1 juta, kliknya 15,300. Kata kuncinya 18 jutaan, omsetnya biayanya 2,9 juta, kliknya 11.500 klik.
ROAS-nya, nah yang terpenting iklan itu cuma dua ini sebetulnya, ROAS sama CPC. Yang paling penting ya, yang produk serupa ROAS-nya itu 7,8. Apa itu ROAS? ROAS itu omset dibagi biaya. Jadi omset dibagikan dengan biaya dan hasilnya adalah 7,8. Lalu CPC-nya adalah 267. Yaitu biaya dibagikan dengan klik, hasilnya adalah CPC tadi. CPC aktualnya 267. Sebenarnya ini masih di bawah target saya. Target saya itu adalah di 10. Sebenarnya tahun ini di 12,5 tapi sepertinya pesimis. Jadi saya pun walaupun banyak ngomong kayak gini, saya berkali-kali boncos kok. Jadi bukan berarti saya selalu nggak boncos. Berkali-kali boncos, mungkin hampir tiap hari, dan akan kebayar nanti ketika peak day dan lain sebagainya. Sedangkan kata kunci setelah dihitung-hitung ROAS-nya itu 6,4 dan CPC-nya sebenarnya lebih rendah 252 karena ada beberapa waktu memang di 200 rupiahin sama saya. Sebenarnya sama aja. Jadinya ya kurang lebih sama lah, CPC-nya 267 sama 252 itu mirip sekali. Tapi ROAS-nya cukup berbeda. ROAS-nya yang satu 6,4, yang satu 7,8. Ini artinya apa? Jika produk serupa Anda performanya kurang lebih seperti ini dan kata kuncinya kurang lebih seperti ini, berarti ya bagus karena saya masih acceptable dengan hasil seperti ini. Dengan ROAS-nya 7,8, yang produk serupa kata kuncinya 6,4. Ini belum ditambah sama organik. Organiknya juga bagus karena produk serupa bagus, kata kunci bagus, organiknya bagus. Nah, bagi yang nanya kakaknya jelek, nah tolong dicek dulu sejelek apa kata kunci iklan kata kunci si produk tersebut. Benchmark aja ke data di atas. Kalau misalkan 6,4 kata kunci dibagi 7,8 itu kan sekitar 7,8, sekitar ya 90% lah. Kalau misalkan jeleknya di bawah performanya 90% di bawah produk serupa teman-teman, berarti memang boleh dikatakan itu jelek. Tapi kalau di atas itu ya masih oke lah, masih acceptable. Oke, jadi silakan benchmark aja ke data di atas. Studi kasusnya seperti ini. Faedah yang teman-teman bisa gali itu banyak banget. Silakan putar-putar ulang aja, bisa benchmarking datanya, data ke saya, dan mudah-mudahan teori saya ini benar karena saya belum ngalamin ketika produk serupanya oke, kata kuncinya jelek. Saya belum ngalamin. Kalau ngalamin nanti akan saya bikin lagi studi kasus part 2-nya. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.